order masuk saat stok kosong, itu bencana. Jadi buat teman-teman yang punya usaha toko online, untuk kelola stok harus pakai SOP ya. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Adit di acara Ngopi Ngobrolin program iPos. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Aziz, konsultan Trigonal Software. Ya, hari ini kita ngobrol apa nih Mas Adit? Oke, hari ini kita mau bahas satu hal yang kelihatannya sepele nih Mas Aziz, tapi bisa membuat usaha toko online jadi berantakan, yaitu tentang pengelolaan stok dan katalog produk. Ini pada dasarnya sama aja dengan pengelolaan stok di toko fisik kan ya Mas ya? Ya, basicnya sih kurang lebih sama ya Mas Adit ya. Cuma ada beberapa tahapan yang perlu kita tambahkan atau kita sesuaikan agar nantinya sesuai dengan usaha online. Ya. Seperti itu. Nah, apa aja nih Mas yang kira-kira perlu ditambahkan Mas Aziz? Ya, misal nih Mas Adit, itu nanti ada penambahan tugas input stok di gudang online-nya. Oke. Itu, dan untuk penambahan deskripsi produk, karena nanti kan kita perlu jelasin ya produk apa sih yang kita jual di deskripsi produk untuk katalog-katalognya. Oh iya ya, kita nggak bisa hanya memajang foto produk aja ya di katalog online ya Mas Aziz ya? Nah ini bisa jadi masalah ke depannya Mas Adit. Oke. Memang sejauh mana nih masalah yang bisa timbul Mas Aziz? Yang sering terjadi sih nih Mas Adit, pelanggan itu pesen tapi stoknya kosong. Atau harga yang kita tampilkan di online itu nggak sesuai dengan harga yang kita mau tentukan. Itu karena nggak ada kejelasan nih siapa sih yang nantinya bertanggung jawab input harga, kemudian input deskripsi tadi di online itu. Oke. Itu. Yang paling parah nih Mas Adit, adanya dead stock produk karena nggak ada tuh yang mengontrol stok. Oke, jadi memang agak beda ya Mas Aziz Ya, ya? betul. Oke, kita istirahat sejenak Mas Aziz. Kita cicipin dulu nih kopinya nih, mumpung masih hangat. Ya, kita lanjut Mas Aziz. Ya. Tentang perbedaan SOP pengelolaan stok di toko online dengan pengelolaan stok toko fisik. Ya. Yang pernah kita bahas beberapa waktu lalu Mas Aziz. Oke, ini saya ada contohnya Mas Adit. Boleh sekali. Nah ini contoh SOP pengelolaan stok dan katalog produk khususnya untuk toko online ya Mas Adit ya. Ya. Jadi di sini ada 3 person yang bertanggung jawab, ada bagian gudang, terus ada admin, sama ada supervisor atau pin bosnya lah. Jadi yang pertama itu supervisor itu menentukan stok minimum. Stok minimum itu stok titik terendah agar barang itu tidak sampai kosong. Contoh barang A stok minimumnya itu 5. Jadi kalau nanti di bawah 5 kita bisa cek dan kita bisa restock lagi. Jadi itu bisa ditentukan dan harusnya setiap produk itu stok minimumnya beda-beda tergantung laku atau tidaknya barang tersebut. Oke. Tuh. Yang selanjutnya admin itu sesuaikan stok minimum di sistem agar nanti bisa dicek secara berkala. Nah nanti yang ngecek itu biasanya bagian gudang. Gudang itu cek stok produk setiap hari sesuai stok minimum. Jadi gudang itu baiknya setiap hari ya agar tidak ada yang terlewat. Nah nanti saat cek stok kosong itu kan berarti ada 2 kemungkinan ya Mas Adit ya. Stoknya cukup atau tidak. Kalau tidak cukup, itu si bagian gudang akan menginfokan ke bagian admin untuk pesan barang tersebut ke supplier atau restock. Atau kalau memang stoknya sesuai sih bisa lanjut. Nanti admin yang akan update data stok di sistem atau marketplace. Jadi pastikan admin ngecek kalau stoknya udah sesuai. Terus bagian gudang juga secara rutin itu harus melakukan stok opnam fisik, nyocokin nih fisiknya dengan sistem sama apa enggak. Kalau memang ada selisih itu dia bisa laporkan ke admin agar admin juga ngecek by sistem. Kalau enggak bagian gudang kan ngecek by fisik gitu, ngecek by sistem. Kalau memang tetap ada selisih ya nanti bagian supervisor itu akan menyesuaikan stok yang selisih tersebut. Oke. Itu. Selanjutnya, si admin juga harus rutin input produk baru ke sistem. Jadi setiap ada produk baru, si admin input dan update. Nanti si admin juga ada update data produk jika ada perubahan Mas Adit. Ini juga penting ya. Jadi kalau harganya ada kenaikan atau penurunan dan sebagainya itu admin harus segera. Takutnya contoh misalnya harganya naik nih karena admin lupa naiknya ternyata udah keburu ada yang pesen ya kan bisa jadi rugi ya. Nah, Betul sekali.
Terus admin juga bertanggung jawab untuk hapus atau nonaktifkan produk jika sudah tidak dijual atau discontinue. Ini juga penting karena nanti kalau kita lupa ternyata customernya order lah, nanti kita bingung ya karena barangnya memang sebenarnya sudah nggak ada. Kayak Betul. Yang selanjutnya admin juga punya tanggung jawab untuk membuat laporan stok dan katalog secara berkala, dan nanti laporan tersebut akan dievaluasi oleh supervisor. Oke, tuh jadi nanti setelah evaluasi kan mungkin nanti ada perbaikan-perbaikan yang Ya. muncul setelah itu. Nah ini contohnya seperti itu Mas Adu. Oke, berarti ada 3 orang ya yang terlibat dalam pelaksanaan SOP pengelolaan stok dan katalog produk ini. Jadi pertama tadi ada supervisor, ada admin, dan ada gudang ya Mas Aziz ya. Oke. Nah, kalau misalnya Mas Aziz tokonya ini masih skala kecil nih ya. Jadi hanya dilakukan oleh 1 orang saja nih Mas Aziz untuk semua job desk dan job desk itu ya, untuk pekerjaan itu ya. Itu bisa nggak sih Mas atau nggak apa-apa nggak sih? Nggak ada masalah sih Mas Adit, yang penting poin-poin tugas itu dilakukan step by step. Walaupun dilakukan oleh 1 orang. Jadi itu 1 orang itu yang menggantikan 3 posisi tadi yang ada di contoh SOP. Oke, yang penting step by step aja ya Mas ya dalam SOP ini ya. Yang penting dipenuhi gitu ya dari segala tugas-tugasnya. Kan sesuai SOP. Oke. Ya, selanjutnya closing statement nih dari Mas Aziz, silahkan. Jadi buat teman-teman yang punya usaha toko online, untuk kelola stok harus pakai SOP ya. Oke, terima kasih nih atas waktu dan insight-nya di Ngopi kali ini Mas Aziz. Sama-sama Mas Adit. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.